Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2021. Baik teman-teman sekalian, sepertinya kita semua sudah pegang kartu peserta UTBK dan pilihan prodi dan kampus sudah ditentukan karena batas pendaftaran sudah selesai. Nah, saatnya kita semua harus tahu berapa sih peluang saya lolos di prodi yang telah saya pilih. Nah, di video ini saya akan sajikan data-data peluang lolos berbasis jumlah kuota yang disediakan tahun ini dan jumlah pendaftar sehingga kita tahu berapa persaingan peserta yang ada di prodi tersebut, khususnya di prodi Soshum Universitas Negeri Surabaya. Oke, next. Oke, nah ini teman-teman data yang saya sajikan ini nanti semakin ke bawah itu adalah persaingan semakin kecil. Di sini adalah berdasarkan urutan angka, ini adalah prodi-prodi dengan persaingan yang paling ketat atau yang paling besar persaingannya. Ini adalah kelompok prodi Soshum di Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama, ilmu komunikasi paling ketat di Indonesia untuk tahun 2021 ya. Kuotanya 36, pendaftarnya 1236 sehingga peluangnya 1 banding 34. Satu kursi diperebutkan minimal 34 peserta yang lain atau satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 34 peserta yang lain. Luar biasa nih ya. Yang nomor 2 adalah manajemen. Kuotanya 81, pendaftarnya 2251. Peluangnya 1 banding 28. Satu kursi diperebutkan minimal oleh 28 peserta yang lainnya. Yang nomor 3 ilmu administrasi negara. Kuotanya 45, pendaftaran 1232, peluangnya 1 banding 27. Satu peserta minimal harus bisa mengalahkan minimal 12 peserta yang lain. Yang nomor 4 desain komunikasi visual DKV, kuotanya 27, pendaftarnya 573, peluangnya 1 banding 21. Satu kursi DKV UNESA diperebutkan minimal 21 peserta yang lainnya. Nomor 5 akuntansi, kuotanya 54, pendaftarnya 1094, peluangnya 1 banding 20. Satu peserta minimal harus bisa menanyakan 20 peserta yang lainnya. Jadi teman-teman, peluang itu adalah pembagian antara pendaftar dan kuota. Jadi jangan terkecoh, ini bahasanya ribuan. Nah, tapi lihat kuotanya. Kalau kuotanya besar ya biasa peluangnya lebih besar. Kalau kotanya kecil ya biasanya nanti peluangnya juga semakin kecil. Oke, ini nomor 1 sampai 5. Next ya, nomor 6 sampai 10. Nomor 6 adalah pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Ini sangat banyak juga peminatnya. Kuotanya 90, pendaftarnya 1719, peluangnya 1 banding 19. Satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 19 peserta yang lainnya. Nomor 7 ada psikologi. Kuotanya 90, pendaftaran 1684, peluangnya 1 banding 19. Satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 19 peserta yang lainnya. Nomor 8 ada sastra Inggris, kuotanya 38, pendaftarnya 683, peluangnya 1 banding 18. Satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 18 peserta yang lainnya. Nomor 9 adalah pendidikan tatap boga. Luar biasa nih, tatap boga, kuotanya 36, pendaftarnya 624, peluangnya 1 banding 17. Satu kursi diperebutkan minimal 17 peserta yang lain. Nomor 10 ada sosiologi, kuotanya 36, pendaftarnya 577, peluangnya 1 banding 16. Ini untuk kelompok kedua, nomor 6 sampai 10. Next, kita ke nomor yang 11. Ya, ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kuotanya 47, pendaftarnya 753, peluangnya 1 banding 16. Kemudian nomor 12 ada psikologi pendidikan dan bimbingan, kuotanya 40, pendaftarnya 617, peluangnya 1 banding 15. Satu kursi diperebutkan minimal 15 peserta yang lain. Nomor 13 ada ekonomi, kuotanya 36, pendaftarnya 537, peluangnya 1 banding 15. Satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 15 peserta yang lain. Nomor 14 pendidikan bahasa Inggris, kuotanya 54, pendaftarnya 743, peluangnya 1 banding 14. Satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 14 peserta yang lain. Nomor 15 sastra Indonesia. Kalau yang atas nomor 11 ini adalah pendidikan, kalau ini adalah murni, kuotanya 20, pendaftarnya 259, peluangnya 1 banding 13. Satu kursi diperebutkan minimal 13 peserta yang lainnya. Next kita ke nomor 16. Nomor 16 ada pendidikan tata busana.
kuotanya 36, pendaftarnya 460, peluangnya 1:13. Satu peserta minimal harus bisa mengarahkan 13 peserta yang lain. Nomor 17, manajemen pendidikan, kuotanya 40, pendaftarnya 488, peluangnya 1:12. Nomor 18, ilmu hukum. Kenapa ilmu hukum ada di nomor 18? Karena kuotanya sangat banyak ya. Walaupun pendaftarnya di atas 1000 ya, jadi kuotanya 90, pendaftarnya 1086, peluangnya tetap 1:12 karena kuotanya 90, besar sekali kuotanya ya. Satu peserta paling harus bisa mengarahkan 12 peserta yang lainnya. Nomor 11, pendidikan administrasi dan perkantoran, kuotanya 40, pendaftarnya 476, peluangnya 1:12. Nomor 20, pendidikan tata rias, kuotanya 36, pendaftarnya 375, peluangnya 1:10. Satu kursi minimal diperebutkan oleh 10 peserta yang lainnya. Next, kita nomor 21, ada pendidikan bahasa Jawa, bahasa daerah khusus bahasa Jawa, kuotanya 45, pendaftarnya 460, peluangnya 1:10. Satu kursi diperebutkan minimal oleh 10 peserta yang lain. 22, ekonomi Islam, kuotanya 40, pendaftarnya 380, peluangnya 1:10. Satu kursi diperebutkan minimal oleh 10 peserta yang lain. Nomor 23 ada pendidikan guru PAUD, kuotanya 40, pendaftarnya 365, peluangnya 1:9. Satu kursi diperebutkan minimal 19 peserta yang lain. Nomor 12, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kuotanya 40, pendaftarnya 355, peluangnya 1:9. Nomor 25, pendidikan ekonomi, kalau yang tadi itu ekonomi murni, yang ini pendidikan, kuotanya 40, pendaftarnya 339, sehingga peluangnya 1:8. Satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 8 peserta yang lainnya. Next, kita ke nomor 26, ada pendidikan sejarah, kuotanya 40, pendaftarnya 322, sehingga peluangnya adalah 1:8. Satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 8 peserta yang lain. Nomor 27 ada pendidikan jasmani dan kesehatan dan rekreasi, kuotanya 72, pendaftarnya 599, peluangnya 1:8 juga ya. Satu kursi diperebutkan minimal 8 peserta yang lain. Nomor 28, pendidikan akuntansi, kuotanya 36, pendaftarnya 276, peluangnya 1:8 juga ya. Satu kursi diperebutkan minimal 8 peserta yang lain. Nomor 29, pendidikan geografi, kuotanya 45, pendaftarnya 316, peluangnya 1:7. Satu peserta minimal harus mengalahkan 7 peserta yang lain. Nomor 30 ada pendidikan luar biasa, kuotanya 42, pendaftarnya 294, peluangnya 1:7 juga ini ya. Satu kursi minimal diperebutkan oleh 7 peserta yang lain. Next, kita ke nomor 31, ada kurikulum teknologi pendidikan, kuotanya 40, pendaftarnya 274, peluangnya 1:7 atau satu kursi minimal diperebutkan oleh 7 peserta yang lain. Dan ada sastra Jerman, kuotanya 18, pendaftarnya 109, peluangnya 1:6. Satu kursi diperebutkan minimal 6 peserta yang lain. Nomor 23 ada pendidikan IPS, kuotanya 36, pendaftarnya 210, peluangnya 1:6 atau satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 6 peserta yang lain. Kemudian nomor 34 ada pendidikan bahasa Jepang, kuotanya 36, pendaftarnya 190, peluangnya 1:5. Satu kursi diperebutkan oleh minimal 5 siswa. 35 seni rupa murni, kuotanya hanya 13, pendaftarnya 67, sehingga peluangnya 1:5. Satu kursi diperebutkan oleh minimal 5 peserta. Next, ada apakah di nomor 36? Ya, nomor 36 ada pendidikan kepelatihan olahraga, kuotanya 72, pendaftarnya 363, peluangnya 1:5. Ada pendidikan tata niaga, kuotanya 36, pendaftarnya 179, peluangnya sama ya, 1:5. Dan ada pendidikan luar sekolah, kuotanya 36, pendaftarnya 173, peluangnya 1:5 juga. Dan ada pendidikan bahasa Mandarin, kuotanya 31, pendaftarnya 146, peluangnya 1:5 juga. Kemudian ada pendidikan bahasa Jerman, yang tadi itu bahasa Jerman murni, ini pendidikannya, kuotanya 18, pendaftarnya 71, peluangnya 1/4 ya, 1:4. Artinya satu peserta minimal harus mengalahkan 4 peserta yang lainnya. Next. Nah, berikutnya di nomor 41 ada pendidikan seni rupa,
kuotanya 34, pendaftarnya 130, peluangnya 1:4. Kemudian ada seni musik, kuotanya 31, pendaftarnya 100, peluangnya 1:3. Satu kursi diperuntukkan minimal 3 peserta yang lain. Nomor 43 ada pendidikan sendera Tasik, kemudian kuotanya 40, pendaftarnya 87, sehingga peluangnya setengah ya, 50%, jadi separuh peserta pasti keterima ini ya. Satu kursi diperebutkan minimal hanya 2 peserta. Nah, berikut ini ada ternyata di kelompok Sosbum Unesa tahun 2021 itu ada 4 prodi baru, tapi D4 ya, desain grafis, administrasi negara, tata boga, dan tata busana. Ini D4 bukan S1, kuotanya ada 13, administrasi negara 40, tata boganya 27, tata busanya sama 27. Ini prodi baru, peluangnya bisa macam-macam. Kalau tidak banyak yang tahu, maka bisa saja peluangnya tinggi karena tidak banyak pendaftar. Tapi kalau sudah banyak yang tahu dan semua berasumsi karena baru peluangnya besar, bisa saja terjadi penumpukan pendaftaran yang mengakibatkan peluangnya bisa lebih tinggi atau lebih ketat. Oke teman-teman sekalian, itu tadi data-data yang saya kira sangat membantu teman-teman jadi tahu berapa saingan saya, dan dari situ teman-teman harus siap-siap berapa skor yang saya raih sehingga saya menang dalam persaingan ini. Tentunya di video berikutnya akan coba saya kupas bagaimana tips dan triks mengerjakan soal UTBK sehingga kita dapat skor yang tinggi. Untuk itu sampai ketemu di video berikutnya, tetapi jangan lupa klik subscribe dan nyalakan channel loncengnya sehingga kita bisa ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis, insya Allah kita semua lolos SBMPTN tahun 2021. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.